Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM 1993140042 dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Negeri Makassar dan dosen pengampu Ibu Asniwati SE MSI. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial. Baiklah, adapun materi yang saya jelaskan tentang peramalan permintaan, baik kita akan mulai dari pembahasan dasar mengenai peramalan permintaan. Peramalan permintaan atau forecasting demand. Pengertian peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Salah satu jenis peramalan adalah peramalan permintaan. Peramalan permintaan atau forecasting demand merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Adapun tujuan peramalan dilihat dengan waktu. Yang pertama, jangka pendek, menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi, biasanya bersifat harian ataupun mingguan dari ditentukan oleh law manajemen. Yang kedua, jangka menengah, menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi, biasanya bersifat bulanan atau kuartal dan ditentukan oleh midlay manajemen. Yang ketiga, jangka panjang, merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi, biasanya bersifat tahunan, 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun dan ditentukan oleh top manajemen. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain akurasi, biaya, dan kemudahan. Penjelasan dari kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan konsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bisa bila peramalan tersebut bila terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. Yang kedua, biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan dan metode peramalan yang dipakai. Yang ketiga, kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah dipakai akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Adalah percuma memakai metode yang canggih tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, sumber daya manusia, maupun peralatan teknologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Berikut ini yang mempengaruhi peramalan yaitu: yang pertama, kondisi umum bisnis dan ekonomi. Yang kedua, reaksi dan tindakan pesaing. Yang ketiga, tindakan pemerintah. Yang keempat, kecenderungan pasar. Yang kelima, siklus hidup produk. Yang keenam, gaya dan metode. Yang ketujuh, perubahan permintaan. Yang kedelapan, konsumen inovasi teknologi. Teknik peramalan. Meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan dalam suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh setiap manajer perusahaan dalam rangka memprediksi berapa besar peluang pasar yang tersedia di masa depan. Peramalan permintaan merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam kendala satu set kondisi tertentu. Untuk melakukan forecasting atau peramalan terhadap permintaan pasar, di sini akan diuraikan berbagai metode model peramalan terhadap permintaan pasar dari barang atau jasa yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan. Secara garis besar terdapat dua macam metode peramalan permintaan yang biasa dilakukan, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Lanjutan penjelasan tentang metode-metode peramalan permintaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Metode kualitatif. Peramalan kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang.
Metode peramalan permintaan secara kualitatif berhubungan dengan data-data kualitatif, misalnya tentang selera konsumen terhadap suatu produk atau survei tentang loyalitas konsumen dan lain-lain. Yang kedua, bagian B, peramalan kuantitatif. Peramalan kuantitatif dapat diterapkan jika tersedia data masa lalu, informasi dapat dikualifikasi atau diwujudkan dalam bentuk angka, dan asumsi beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlangsung atau assumption of community. Akurasi peramalan. Ukuran akurasi peramalan secara umum digunakan untuk mengetahui tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan yang terjadi untuk melihat kesalahan peramalan. Adapun ukuran yang biasanya digunakan adalah yang pertama, mean absolute deviation atau MAD atau rata-rata absolut mutlak. Rata-rata penyimpangan absolut merupakan penjumlahan kesalahan perkiraan tanpa menghiraukan tanda aljabarnya dibagi dengan banyaknya data yang diamati. Yang kedua, mean square error atau MSE atau rata-rata kuadrat kesalahan. MES merupakan sebagai berikut untuk keterangan sama dengan sebelumnya. Yang ketiga, mean forecast error atau MPA atau rata-rata kesalahan peramalan. Rata-rata kesalahan kuadrat atau MSI, mean square error, memperkuat pengaruh angka-angka kesalahan besar tetapi memperkecil angka kesalahan perkiraan yang lebih kecil dari 1 unit. Verifikasi dan pengendalian peramalan. Langkah penting setelah peramalan dilakukan adalah verifikasi peramalan sedemikian rupa sehingga mencerminkan data masa lalu dan sistem penyebab yang mendasari permintaan tersebut. Setelah suatu peramalan disebut, selalu timbul keraguan apakah perlu dibuat suatu metode peramalan baru. Peramalan harus selalu dibandingkan dengan permintaan aktual secara teratur. Peta moving range. Peta moving range dirancang untuk membandingkan nilai permintaan aktual dengan nilai peramalan. Data permintaan aktual dilihat dan dibandingkan dengan nilai peramalan pada periode yang sama. Setelah metode peramalan ditentukan, peta moving range digunakan untuk pengujian kestabilan sistem penyebab yang mempengaruhi permintaan. Kesimpulan, peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang, yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Salah satu jenis peramalan adalah peramalan permintaan atau forecasting demand, merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan adalah suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh setiap manajer perusahaan dalam rangka memprediksi berapa besar peluang pasar yang tersedia di masa depan. Ada beberapa teknik peramalan permintaan. Ada secara kualitatif seperti teknik survei, teknik jajan pendapat, metode Delphi, analogi histori, dan dugaan manajemen. Selain itu, ada juga teknik peramalan secara kuantitatif seperti teknik time series, kasual, dan lain-lain. Baiklah, kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.